Habis nganu yang controlling. Kontrol. Mengontrol. Pengontrolan. Iya, dua selasa. Ya. Tekannya di sana. Iya. Yuk. Jadi ada perkembangan apa masnya terhadap istri tercinta? Ada perubahan nggak? Nah, masih nggak? Mbaknya masih main apa nggak sekarang? Udah nggak? Oke. Terus apa contohnya masnya? Kalau malam Jumat itu dia nggak terlalu apa namanya yang kayak sebelumnya. Kalau yang ditusuk-tusuk itu udah pagi udah nggak ada. Ini nggak ada. Tapi sekarang lagi di sini. Nggak apa-apa kan? Semalam Oh. pas udah mau. Semalam malam Sabtu. Iya. Sampai saat Pagi Mike. Semalam malam Sabtu ya? Iya. Gimana? Kan dicentongin kan sama suami. Itu panas lagi dia. Oh ya. Panas dia bilang ini Panas lagi. sininya kalau saya nyentongin yang kemarin itu panas dia. Iya. Tapi mbaknya lawan terus kan? Lawan. Oh iya bos, nggak apa-apa. Soalnya gini bos, nanti kalau mbaknya nih udah netral, udah nol, itu luar biasa rezekinya gede banget masuk terus. Amin, ya Allah. Jadi yang kemarin nggak masuk dirapel. Oh, amin. Sekarang untuk rapel ya minimal harus netral dulu. Iya, Pak Haji. Terus kedua masih jangan ngeluh. Sampai kapan? Nggak boleh. Iya. Jalanin. Iya. Kalau dulu iya, kalau sekarang enggak. Oh enggak. Udah enggak. Dulu ngomong gimana? Ya kenapa begini? Kenapa begini? Iya. Dulu mah saya selalu bilang, kok sakitnya nggak sembuh-sembuh ya gitu Pak Haji. Udah ke dokter, udah ke sini ke situ, ke sini ke situ. Nggak sembuh-sembuh gitu. Tapi sekarang udah agak Mendingan lah ya, baik, bertahap iya, ya. bertahap. Walaupun nggak sekaligus des. iya, Pak. Seminggu kontrol. Iya, Pak Haji. Seminggu kontrol. Seminggu kontrol. Seminggu kontrol gitu. Perubahannya bagus. Iya, Pak Haji. Tapi sebelum masuk tadi deg-degan juga dia lagi nih. Oh tadi, ya nggak apa-apa masih ada kok. Kan belum ini. Ini Masih. udah mulai lagi. Iya tuh kakinya udah mulai goyang. Udah mulai. Ya nggak apa-apa, tenang aja, normal, ya, normal, pokoknya normal. Tinggal masnya apa ya? Keyakinannya harus kuat. Ya. Keyakinannya kuat. Mbaknya juga keyakinan harus kuat. Karena dengan mbaknya kuat, masnya kuat, itu yang bisa mendatangkan rezeki berlimpah. Kendaraannya baru. Gitu. Terus uangnya juga nggak habis-habis, ada lagi masuk, ada lagi masuk. Kalau sekarang enggak. Keluar terus. Betul, uang masuk ibaratnya rembes. Iya, masuk rembes. Masuk rembes. Normal, nggak apa-apa. Ini kan ngecek. Namanya dia kan tunjukin, gua masih ada loh, nggak apa-apa. Yang penting masnya harus kuat. Ya. Terus ada lagi? Kalau bikin minumannya terus ya. Minuman yang gimana? Yang itu kalau dia lagi ini mens, saya yang bikinin. Iya. Kalau dia nggak main, Dia yang bikin tuh. oh iya. Tapi dia bikin. Lo lihat dia bikin. Bikin setiap hari. Lo perhatiin. Iya. Oh. Kalau beli apa? Kalau galon itu kan Hah. dicampur itu tuh. Kalau galon baru campur dulu itu. Oh iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dia buktiin bahwa dia masih ada. Nggak apa-apa. Justru kan nanti kan pelan-pelan ya Mbak ya. Panas. 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 Tapi kan sementara, nanti enggak. Nanti enggak. Nanti enggak, sementara doang. Sementara doang kan? Ya, nggak apa-apa kan? Panas banget ya. Panas banget. Nggak apa-apa, sementara. Nanti kalau udah keluar tenang kok. Sementara doang ya.
Normal lagi ya nanti ya. Panas. Panas. Alhamdulillah. 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 Coba ucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa. Alhamdulillah. 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 Bisa. Alhamdulillah. Akhirnya normal lagi. Alhamdulillah. 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 Mananya yang panas? Kan nggak dipegang, cuman ngomong alhamdulillah. Oh jangan. Ilmunya kenapa? Ilmunya nempel di mana? Nempel di situ. Ilmunya Pak Haji Dwi. Waduh, kan gua nggak megang. Jarak jauh. Oh jarak jauh. Wow. Pantesan gue kalau ML sama istri gue, papa enak, papa enak. Oh ini jarak jauh aja udah panas ya. Kan suruh cuma ngomong alhamdulillah. Iya. Tapi panas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh jangan. Jadi gue bacanya apa dong? Diam aja. Embe, nggak boleh juga ngomong embe, nggak boleh. Oh, panas juga kalau ngomong embe. Oh embe, tenang dah, keluar dah, pasti. Udah kan lagi, keluar ya, sip, keluar ya. Sip keluar, sip keluar, sip keluar. Mana air? Bikin, bos. Sip. Tenang, senderan dong. Senderan, sayang. Senderan. Nah, senderan. Sip. Senderan. Sip. Enakan kan? Iya, udah enggak. Masih ada? Oh iya. Yuk. Pelan-pelan keluar. Yuk keluar. Udah selesai kan? Udah selesai. Dah. Sampai ketemu lagi. Sip, lemas. Lepasin. Nah. Sip, dah. Enggak, deh sembuh. Dah. Sip. Nah, sekarang kita minum. Maaf. Sip. Ayo lihat. Mana? Nih, deketin. Kita minum pelan-pelan. Sudah sehat. Nah, yuk. Sedikit pelan-pelan. Yuk, dirinya agak tegak. Bisa. Enggak, yuk, dirinya tegak. Enggak, dirinya tegak. Yuk, dirinya tegak. Dikit. Nah, sip, mundur. Sip. Sip.
pelan-pelan. Pelan. Enggak. Enak. Pelan-pelan. Enak. Enak. Sip. Sehat. Terkabul. Alhamdulillah. Sip. Coba latihan diri. Oke? Sip. Nah. Sip. Duduk. Oke, bos. Enak. Pokoknya dilanjutin. Besok kesini lagi. Abis maghrib. Mau Sabtu boleh, mau Minggu boleh. Sabtu kalau lembur, ya udah Minggu. Kalau Sabtu nggak lembur, ya Sabtu. Oke? Ini udah enak kok. Nggak kayak kemarin ya kan. Kemarin galak banget. Wah, Pak Haji mau diterkam. Wow. Tadi ngit. Oke? Sip. Sampai ketemu lagi. Terkabul ya. Berkah ya, Bos? Ya. Yuk, sip. Boleh teh. Ye. Boleh bos. Bos atur aja ya. Sabtu atau Minggu bebas ya. Ya, lo tinggal datang aja. Ya. Enggak, makasih. Siapa ya? Nggak segarang kayak kemarin. Ya kan? Kalau kemarin masih garang. Kemarin lagi lebih garang lagi ya. Utang selesai, disantet selesai, pesugihan tadi anti tembak, anti peluru selesai. Ibu tinggal di mana? Mana mic-nya? Tegal. Oh iya, kesini sama siapa? Dari Tegal sampai Bandung sendiri. Dari Tegal sampai Bandung sendiri. Pegang mic-nya. Dari Tegal sampai Bandung sendiri. Iya. Terus dari Bandung ke sini diantar sama teman. Oh, diantar sama teman. Oh iya. Ibu tahu RDI dari mana? Dari TikTok, Pak Haji. Oh, TikTok. Iya. Kok tahu alamat RDI dari mana? Kan ada di TikTok sebelumnya. Oh, di TikTok ada alamat ada. RDI. Sebelumnya udah lama sih 1 tahun tapi nggak tahu, belum tahu alamatnya. Oh, Saya sudah kesini tuh 3 kali. udah 3 kali. Iya, pertama pas bulan Ramadan, 17 Ramadan Pak Hajinya pulang. Sakit. Pulang. Oh, pulang. Oh, Terus habis Lebaran 2 minggu, Pak Hajinya lagi sakit. sakit. Iya. Jadi ibu udah 3 kali kesini. Iya Pak Haji. Nah, apa hajatnya kalau boleh tahu? Jauh-jauh dari Tegal, maksain. Iya. Apa hajatnya? Hajatnya, saya kan masih punya tanggungan anak 1, belum menikah. Laki perempuan? Laki, Umur? umur sudah 30 tahun. Oke, terus? Ini mau menikah, sedangkan biaya belum ada. Berapa butuh biayanya? 200 juta. Nanti saya ajarin ya. Iya, terus saya masih punya utang juga Pak Haji. Berapa utangnya? 400. Gede utang apa gede mau biaya nikah? Gede utang. Ya, dan tadi ajarin ya. Satu lagi Pak Haji, ini kan anak saya yang perempuan kerja di KPU. Terus KPUD apa KPU? KPU. Pusat. KPU bukan KPUD ya. KPUD. Boyolali ada yang jolimi, terus diturunkan jabatannya, langsung ditarik ke provinsi, diturunkan nggak punya jabatan apa-apa. Di KPUD. Iya, terus ditarik di provinsi, nggak ada jabatannya. Lah, kepingin saya biar orang yang zolim itu, ya gimana ya, terus
yang intinya aja biar jabatannya dikembalikan kembali lah. Boleh, tadi ajarin ya. Iya Pak Haji. Yuk, sebelahnya nama, Atirana tinggal di dari Cilacap, Cilacap. Desa apa? Karangpucung, Karangpucung. Kecamatan Karangpucung. Karangpucung. Apa hajatnya jauh-jauh ke RDI dari Karangpucung Cilacap? Sebenarnya saya tinggalnya di Bandung, Pak Haji. Tinggalnya di Bandung. Ya, rumahnya di Bandung. Rumahnya di Terus Bandung. saya usaha di Jakarta, di Kemayoran. Kerjanya, usahanya, Dagang, Hah? dagang masukin makanan. makanan apa? Warung. Ya biasanya lontong, gorengan, ketan gitu. Nah, masaknya di mana? Ya saya yang masak Di mana? di kontrakan, Kontrakan di mana? di Kemayoran. Kemayorannya di mana? Di Kemayoran Gang Sepur 4. Gang Sepur 4. Iya. Jadi di Jalan Garuda. Iya, sebelahnya. Sebelah Jalan Garuda ya. Iya. Bisa gue keker ya. Sebenarnya saya udah 3 kali kesini, Pak Ji. Ya. Cuma waktu pertama. Berarti dekat Taman Siswa apa dekat Muhammadiyah? Oh, Atau dekat JNE atau dekat Tiki? Muhammadiyah masuk dalam. Muhammadiyah masuk dalam. Belakang pel nih, Pak Ji. Hah? Belakang pel. Oh, nih. belakang pel nih. Iya, belakang pel di situ. Iya. Iya. Jadi dagangnya di mana, gorengnya di mana? Ya itu makanya saya kan suruh berhenti, jangan, karena waktu ibadah tuh montang-panting nggak karu-karuan gitu. Oh iya iya. Nah terus saya juga kan, Di Jalan Garuda kan banyak orang jual makanan, empek-empek, iya, kesayangan, iya. empek-empek ulu, Iya. empek-empek ya. Kalau saya nganter-nganternya tuh ke kantor-kantor itu, Oh. kantor. Dan gitu terus kata saudara saya, udah nggak usah jualan, katanya, kalau mau ngambil satu aja buat iseng katanya. Habis gimana, saya kan mau pengen punya modal katanya. Udah sekarang pergi ke Pak Haji, duitnya mana? Alhamdulillah Pak Haji dikasih sama dia 6 juta. Dimodalin ke RDAY, Iya, suruh. bahkan sedekah ini dimodalin. Iya. Wow, Terus saya, nanti saya ajarin. iya terus, Duduk manis, duit datang ya. iya saya privat 2 juta, nanti besok suruh sedekahin anak-anak yatim. Iya saya bilang. Boleh, tadi ajarin ya. Iya amin ya. Bapak, nama, mana mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya Yudi Sastra Pak Haji. namanya siapa? Yudi Sastra Yudi Sastra dari Lampung, dari Lampung. Kabupaten Waikanan, Kecamatan Negara Batin. Ya, sehari-harinya apa? Sehari-hari saya itu menjalankan usaha berrelasi dengan masyarakat. Apa tuh? Herbal pil hitam untuk semua jenis penyakit dan pupuk organik cair untuk semua jenis tanaman, ternak, ikan dan perikanan. Namanya, mereknya? Untuk pilnya itu pil hitam Dinervi dari Malaysia. Nama perusahaannya PT Abiduta Pekanbaru Riau. Saya distributor tunggal di Kabupaten Waikanan. Oh, Terus pupuknya itu dari Jawa Timur, pupuk organik cair Depanen, teknologi nano Jepang. Nah seperti itu. Jadi beda perusahaan. Antara pil hitam sama pupuk beda perusahaan. Beda, tapi didistribusikan satu perusahaan PT Abiduta Pekanbaru Riau. Oh. Seperti itu kan. Apa hajatnya sekarang ke RDAY? Saya bercerita sedikit. Saya tahu informasi ini dari TikTok. Ya. 1 minggu yang lalu. Nah, pasca pilkada, sepupu saya kan mencalonkan bupati. Nah, karena sepupu saya, ibunya adik kandung bapak saya, maka kami berkumpullah satu keluarga itu untuk bermusyawarah, mau tempur habis-habisan seperti itu Pak Haji. Sehingga apa yang ada ya kita jadikan uang, seperti itu kan. Walhasil selisih 7% kalah. Alhamdulillah atas ridho Allah. Seperti yang Pak Haji sampaikan, bersyukur alhamdulillah atas ridho Allah kalah. Kan seperti itu, belum takdir. Nah, saya kan sebagai distributor tunggal memiliki relasi Sini Gung. di berbagai tempat Pak Haji. Nih, Sehingga taruh di belakang. Kan ada apa colokan namanya? tuh belakang. Belakang ada colokan. Terus? Sehingga berjalannya waktu, distributor saya di berbagai tempat itu melakukan pembelanjaan, tapi uangnya saya tarik. Saya bantukan di berbagai tempat kampung-kampung yang membutuhkan seperti itu. Walhasil tercatat saya menghabiskan uang itu 495 juta.
saya pakai uang distributor saya gitu kan. Produknya belum saya kasih. Pinjem peso di kantin. Seperti itu Pak Haji. Pertanyaannya apa sekarang datang ke RDAI? Pertanyaan saya melihat kontennya Pak Haji itu kan, saya lacak, alhamdulillah atas ridho Allah sampailah saya di sini malam ini. Hajatnya apa? Hajat saya bagaimana kunci, sebenarnya hajat itu udah saya lihat itu Pak Haji caranya. Saya itu minta tolong wasilah Pak Haji supaya Allah membantu saya untuk melunaskan uang yang saya pakai tersebut yang 495. Boleh, tadi ajarin. Iya, seperti Lunas utang ya. Iya Pak Haji, Boleh. itu saja. Sebelahnya nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryatna dari Tiga Raksa. Tiga Raksa. Tujuan saya ke sini karena saya ngelihat di TikTok di YouTube ya. Seusia saya, jadi Umurnya berapa? umurnya 69. Wah, udah kedaluarsa, Kedaluarsa ya, udah udah lewat. expired. Bisa gak disiram air keras? Ya jadi umur udah segini pengennya duduk di rumah tapi punya duit. Itu Iyalah duduk manis ya, duit ngejar kita ya. Ya, Ntar saya ajarin, gampang. Duduk manis, duit ngejar kita. Betul. Jangan kita ngejar duit, saya nggak setuju ya. ya. Sip. Sebelahnya nama. Nama saya Dedi Mahpudin Pak. Jadi, apa ya? Saya sedang kesulitan sebetulnya. Kesulitan apa? Keuangan Pak Haji. Apa? Keuangan. Keuangan. Nah, Beli galon dulu. Mana galonnya? Enggak, ini juga tapi di sini tinggal pulang aja. Ya udah. Enggak boleh langsung di ini. Jangan coba dulu. Oh iya. Jadi hajatnya Bapak apa? saya kemarin kan dapat sedikit warisan dari orang tua. Warisan. Iya, dari orang tua nggak besar Pak Haji. Terus Usia Bapak berapa? saya 53. Waduh, tapi rambutnya kok udah hitam semua. Udah. SMP Pak Haji. Oh iya iya. SMP. Pindah dari dunia hitam ke dunia putih ya? Betul Pak Haji. Atau dari Insya Allah. Kalau Ato bilang apa Ato almarhum? Dari Meninggalkan dunia hitam. Oh, udah meninggalkan dunia hitam. Betul, Pak. Makanya rambutnya putih. Oh, 53 umurnya. 53 Pak Haji. Lahir tahun 3. 73. 72 lah, 72. Nah. Sekarang hajatnya apa nih kayak dia ya? Ya kemarin tuh saya sempat ketipu saham Pak Haji. Tertipu saham. Jadi duit itu habis. Padahal duit itu untuk tabungan anak-anak saya buat sekolah Pak Haji. Nanti kan seperti Bapak tadi, saya ajarin. Iya. Bapak duduk manis, duit datang sendiri. Amin. Nanti ada ilmunya. Amin. Amin. Ya. Ya, terima Sip. kasih Pak Haji. Bos, nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Putra, asal Padang. Padang. Karena Sehari-harinya apa? sehari-harinya dagang sapi. Dagang sapi. Ya, Jadi di kandang muat sapi berapa? 150 ekor. 150 ekor. Jualnya di mana biasanya? Kita nunggu aja di kandang Pak Haji. Oh, jadi orang pada datang ke kandang beli. Oke, nah berapa belanja sapinya di mana? Belanja sapinya di Lampung juga, di Belanja sapi di Lampung, di Medan juga, di Medan. Iya. Nanti jualnya di Padang. jual di Padang. Termasuk Bapak tadi nyampe sini hari apa? tadi siang sampai di sini. Tadi siang. Tadi Bapak siang. udah lihat sapi kita di belakang? Isi udah lihat semuanya. Kerbau udah. Senang kita melihat Pak Haji. Senang. Senang. Apa yang bikin Bapak senang? Iya, karena itu juga profesi kita sehari-hari. Oh, profesinya. Kenapa nggak Bapak tidur di kandang embe sama kandang sapi? Nanti bisa jadi Pak Haji. Ah, bisa jadi. Jadi kita kemarin itu 5 tahun yang lalu kan udah anjlok dagangan kita Pak Haji. Udah ada utang 10M. Terus 10M akhirnya blacklist. Kita usaha lagi, kita pinjam, dapat lagi 10M. Akhirnya habis juga Pak Haji. Termasuk itu untuk sapi korban. Kalau setiap lebaran haji, itu kan banyak pesanan kita Pak Haji.
Tapi akhir-akhir ini rugi terus. Bapak tadi lihat sapi PO saya putih-putih gede-gede gak? Itu kita lihat apa kerbau putih ya Pak Ji. Oh, kerbau belang. Ya kalau di Toraja itu laku bener itu. Oh iya, kenapa Bapak nggak jadi bener? Nanti diajarin Pak. Siap. Cair 100 M ya. Siap. Kalau 10 M kurang gede lah ya. Udah utang dengan yang lama udah 20 M Pak Ji. Oke, nanti kalau 100 M Bapak bayar utangnya 20 M, yang 80 M balikin ke saya ya. Siap. Ya. Siap. Yuk sebelahnya. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Uki Siswanto, Pak. Namanya siapa? Uki Siswanto. Uki Siswanto. Ya. Saya asli Bogor. Bogornya di Kedung Halang, tapi sekarang tinggal di Caringin, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor. Caringin. Cigombong. Cigombong. Ya. Caringin sama Ciherang Pondok beda ya? Ya saya nggak terhafal. Saya besar di daerah Pak Haji. Nah, jadi maksud kedatangan saya ini Pak Haji, saya mendapat cobaan ya, maksudnya anugerah kalau kata Pak Haji ya, kalau di YouTube ya. Utang berapa? Bukan utang, uang saya dibukan sama nama media Asiancom tanggal 24 Juli tahun 2024 sebesar 113 juta. Sampai sekarang belum cair, udah saya laporkan ke polisi, tapi ya karena alasan apalah sistem, apalah bagaimana, masih kelemahan Indonesia terkait masalah sistem di kepolisian itu, jadi tidak terlacak karena WA itu istilahnya tidak bisa diketahui keberadaan. Kalau WA tidak bisa, tapi kalau telepon bisa, tapi kalau WA tidak bisa diketahui si pelaku ada di mana. Jadi kejadian tersebut hubungan dengan istri saya renggang Pak. Hah? Dengan istri saya renggang. Renggang? Ya. Jadi yang saya tahu sendiri lah Pak Haji, kalau seperti ini, kasus seperti ini kan cukup berat bagi saya sebagai orang proyek Pak Haji. Saya kerja di proyek Pak Haji. Nah jadi apalagi sekarang proyek itu saya karena orang proyek itu kalau ada proyek bisa kerja, tapi kalau nggak ada proyek kita nggak kerja. Dan posisi sekarang saya nggak ada proyek, belum ada kerja. Jadi itu yang menjadi saya. Jadi serumah gak sama istri? Serumah, tapi mohon maaf untuk yang begitu memang. Yang begitu gimana? Yang begitu gimana? Coba Bu diterjemahin Bu. Yang begitu gimana? Ini ibu-ibu nggak pengalaman. Lah ini ada bandot. Istri saya nolak Pak Haji. Oh kalau diajak ML istri nolak. Istri nolak. Tapi saya paham bahwa itu mungkin salah saya Pak Haji. Salahnya Bapak apa? Salah saya mungkin saya tidak memberikan dia lebih lah dari masalah. Iya, istri mesti dikasih duit lebih Pak. Saya kemudian lebih parahnya lagi dengan kejadian itu mas istri saya tergadaikan Pak Haji. Mas suami istri digadein. Iya. Istrinya punya emas, ya, Bapak gadein. Itu namanya suami yang produktif. Tepuk tangan dulu dong. Susah nyari suami kayak gitu. Cuma berapa gram Pak Haji? Hah? Ya cuma berapa itu gram. namanya suami kreatif. Iya. Zaman sekarang udah nggak ada Pak. Ratakan. Dengan anak ratakan. Dengan anak cowok saya juga begitu. Jadi kejadian ini, jadi anak saya sekarang boleh dikatakan sudah ya istilahnya marah lah ya. Nah terus dengan kejadian itu apa istilahnya jujur Pak Haji, akhirnya saya punya pacar lagi Pak Haji. Punya pacar lagi. Tepuk tangan. Namanya suami yang aktif. Tapi saya jujur sama istri saya dan ibu saya sama anak saya. Ngomongnya gimana jujurnya? Ya saya ngomong bahwa saya dengan kamu sikap seperti itu, kamu tahu sendiri saya orang proyek. Ya proyek itu ketemu lawan jenis. Anak muda 21 tahun aja bisa TP-TP, bisa nyantol ke saya gitu Haji. Jadi ya saya ngomong seperti itu, ya bilang terserah. Kenalan di mana sama cewek itu? Ya kita orang proyek Pak Haji. Saya kan orang proyek di Kalimantan Selatan. Nah, jadi tuh cewek datang sendiri ke Kalimantan. No, maksudnya satu lingkungan proyek. Gitu. Oh, satu kerjaan. Satu lingkungan proyek, satu kerjaan, berdekatan, berjumpa, kenalan, ya udah. Tapi nggak sampai jauh. Nggak apa-apa. Yang penting udah kenalan kan? Kenalan Haji. Alhamdulillah. Nanti diajarin lah gimana caranya bisa Bapak punya duit 10 miliar. Amin. Oke. Nah, Bapak dan Ibu,
yang hadir di sini, karena usia kita udah 50 tahun ke atas, saya mau Bapak dan Ibu tidak bekerja, duduk manis, duit datang. Amin. Emang ada ilmunya. Contoh, Kiai Anggur. Coba cerita. Yuk, set. Anggur. Dengerin nih Pak, Bu, dengerin Bu. Kiai Anggur. Bapak Ibu sekalian, hajatnya luar biasa, maksa semua ya, maunya tidak bekerja, rezeki datang, tapi harus dengan penuh keyakinan, harus benar-benar yakin. Kalau tidak yakin nggak bisa, harus yakin. Seperti halnya keyakinannya orang-orang yang tidak bekerja tapi kaya. Ada tetangga Bapak Ibu kan? Nah, bersekutu, ada aja gampang caranya. Dia maksa enggak itu? Maksa. Artinya apa yang disampaikan Pak Haji tadi itu sangat mungkin terjadi dengan berbagai cara. Bapak mau ngikuti, Ibu mau ngikuti yang ada, yaitu hak-hak ibu, hak-hak bapak ya. Tapi di RDAY yang diajarkan untuk seperti itu, kita bersekutunya langsung sama Allah. Yakin Allah memberikan rezeki dengan cara Allah. Setiap kita punya jatah rezeki yang berbeda-beda, tapi besar semua. Nah, itu ucapan adalah doa. Ini ada kisah yang masyhur, kisah yang terkenal, banyak yang sudah pernah mendengar, baik di ceramah atau di buku-buku cerita atau di mana saja, banyak yang mendengar tentang bagaimana kisah antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki, antara murid dan gurunya. Ini menjadi inspirasi bagi kita untuk meyakinkan, menambah keyakinan kita. Allah memberikan rezeki yang mudah sebetulnya bagi kita dengan penuh keyakinan. Antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki itu antara guru dan murid, berbeda pendapat. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i, untuk mendapatkan gaji, mendapatkan hasil, harus bekerja keras, harus bekerja, harus banting tulang. Kalau ndak kerja nggak mungkin digaji. Kalau ndak kerja ndak mungkin dapat rezeki. Menurut Imam Maliki itu tidak salah. Bukan menyalahkan, karena itu ke realita kan begitu. Itu tidak salah, itu benar. Tetapi tidak harus. Tidak harus. Tidak salah tapi tidak harus. Untuk membuktikannya, maka Imam Syafi'i keluar menemui orang yang lagi panen anggur. Orang yang panen anggur butuh tenaga yang bantu panen. Imam Syafi'i datang, bantu panen, bantu ngangkut, bantu pilih-pilih, bantu ngarungin. Akhirnya selesai, dapat upah, dapat gaji. Menambah keyakinan Imam Syafi'i bahwa pendapat saya benar. Kalau saya tidak bekerja, saya tidak dapat anggur. Saya tidak ikut membantu, ikut bekerja manen anggur, saya tidak dapat upah. Kalau saya tadi hanya duduk di rumah, saya tidak akan dapat anggur. Dengan keyakinan hasil yang diperoleh ini, diboponglah anggurnya kembali kepada gurunya.
untuk membuktikan bahwa pendapatnya yang benar. Masuk ke ruangan, syekhnya, gurunya, sampaikan, "Assalamualaikum Syekh, alhamdulillah saya tadi bekerja, saya tadi kerja Syekh," ditekankan kerjanya, kerja, sehingga saya dapat anggur ini. Hasil kerja saya ini saya dapat anggur. Jadi pendapat saya benar dong, bahwa untuk dapat rezeki saya harus bekerja, saya harus bantu, harus memanen anggur sehingga saya dapat anggur ini. Benar pendapat saya. Diulangi oleh Imam Maliki sebagai gurunya. Alhamdulillah, pendapatmu benar, tidak salah. Kamu bekerja dapat anggur. Alhamdulillah, saya tadi barusan ngucap siang-siang gini, habis istirahat, enak dong kalau makan anggur. Alhamdulillah, kamu datang ke sini bawa anggur untuk saya. Saya makan. Alhamdulillah, saya tidak kemana-mana, saya tetap di sini. Kamu pergi, saya masih di sini, masih ngajar. Datang anggur ke tempat saya di sini. Allah mengirim kamu membawa anggur. Imam Syafi'i yang bekerja dapat anggur, Imam Maliki yang tetap di pesantren, yang tetap di rumah, yang tetap beraktivitas beribadah pada Allah dengan ngajar pada santrinya, dapat rezeki juga. Ini adalah pilihan. Kita yakin dengan kerja keras, kerja keras. Kita yakin dengan mengabdi pada Allah, ibadah ekstrim, Allah memberikan rezeki yang besar dan banyak kepada kita, Allah datangkan rezeki. Ternyata bekerja sampai ke Kalimantan, proyek yang diperoleh bukan rezeki, rezeki bukan hartanya aja tambah, istrinya yang mau nambah. Itu pilihan ya. Rezeki juga itu seakan rezeki juga itu. Rezeki nomplok. Nemplok. Nemplok. Kalau uang kan rezeki nomplok. Kalau ini rezeki nemplok. Enggak lah, humor. Enggak, memang harus Pak, memang harus. Itu harus. Lanjut. Ini Ya. guyon. Jangan diambil hati. Jadi ini pilihan Bapak Ibu sekalian. Mau kerja cari uang atau uang cari kita, Ya. tinggal Bapak Ibu pilih. Saran saya sih mendingan uang nyari kita. Ngapain kita cari uang? Uang nyari kita. Jadi kita di rumah ngurusin anak, kita di rumah sayang-sayangan sama anak, tapi duit datang sendiri. Terserah mau dari suami yang datang, mau datang dari mana aja, yang penting Allah kasih rezeki yang iya. Nah, tinggal pilihan. Nah, mau saya bikin takjub Allah dengan cara apa? Meditasi. Jadi Bapak habis sholat meditasi ke Allah. Bayangin, mata merem, positif. Duit datang. Coba ada gak arti terjemahan dari meditasi? Jadi Bapak sambil merem, Bapak bayangin. Duit datang. Kok gitu Pak Haji? Ya, ini ilmu baru, kita baru 2 hari dari guru saya. Dan guru saya
luar biasa. Duit datang, duit transfer masuk. Kok bisa? Dia bayangin. Jangan duduk, mata merem, duduk. Ibu coba praktekin. Dan kalau orang meditasi, kalau yang perempuan awet muda, walaupun usianya dia 44 tahun, seperti gadis usia 20 tahun. Nah, ibu praktekin. Usia ibu berapa sekarang? 60. Seperti gadis usia 15 tahun. Coba bayangin, Bu. Belum pernah ada, Bu. Usia 60 tahun dengan meditasi, Ibu di depan penggorengan. Mana meditasi? Ya. Terangin. Pengertian singkat meditasi adalah latihan mental yang bertujuan untuk mengendalikan pikiran dan mencapai keheningan batin. Itu arti singkatnya. Ulangi. Latihan mental yang bertujuan untuk mengendalikan pikiran dan mencapai keheningan batin. Jadi pikirannya dikendalikan, bukan kita yang dikendalikan pikiran. Kita yang mengendalikan pikiran untuk mencapai keheningan batin. Caranya biasanya dilakukan dengan cara duduk, tenang, memejamkan mata, menyampaikan dengan tenangnya hajatnya, sugestinya, afirmasinya disampaikan. Apa yang sedang diinginkan, menghadirkan hajat kepada Allah. Itu meditasi. Nah, seperti halnya orang dulu bertapa untuk menghadirkan kemakmuran dirinya. Apa? Ada yang bersekutunya dengan setan, ada yang bersekutunya dengan Allah. Ini pilihan. Nah, caranya yang diungkapkan Pak Haji tadi adalah dengan cara bikin takjub Allah tadi itu. Lah, bikin takjubnya Allah apa saja yang bisa dilakukan oleh kita dengan munajat kepada Allah, yakin, seyakin-yakinnya dengan amal soleh yang pernah kita lakukan bisa menjadi wasilah hajat kita terkabul. Itu waktunya kapan dan butuh berapa lama? Bebas, habis sholat aja, habis sholat pakai mukena, duduknya sila, udah langsung meditasi. Artinya ulangi lagi meditasi agak kencang, ibunya biar ngeh karena usia udah lanjut. Ya, meditasi arti singkat gampang diingat adalah latihan mental yang bertujuan untuk mengendalikan pikiran dan mencapai keheningan batin. Saya ulangi, latihan mental yang bertujuan untuk mengendalikan pikiran dan mencapai keheningan batin. Mengendalikan pikiran. Kalau kita selama ini dikendalikan pikiran, maka di situ ada formula Pak Haji, salah satunya tidak boleh mikir. Jadi harus kita kendalikan. Jadi mikir ini harus kita kendalikan. Dikendali itu disetir. Kalau kuda pakai tali kekangnya, disetir. Bukan justru pikiran ini yang membawa lari kita. Itulah itu kita. Kalau pikirannya nggak dijagain, dia dilepas tanpa kendali kita, itu berantakan. Berantakan. Utang lagi, utang lagi, utang lagi. Belum lunas, top up lagi, top up lagi. Tapi kalau kita kendalikan dengan meditasi, ini kita atur, itu tertata rapi. Walaupun utang, tapi kecicil. Walaupun utang, tapi kebayar. Tapi syaratnya itu dulu otaknya
kendalikan. Dikendalikan. Ibaratnya ada remote-nya, Iya. ada password-nya. Jadi Bapak nggak sembarang ATM dimasukin bisa ngambil duit. Nanti kalau orang nakal gimana? Mesti ada PIN-nya. Nah, PIN-nya yang ada cuman Bapak sama Ibu doang. Masukin, baru pencet PIN. Nah, Bapak mesti bikin PIN. Kan ada ATM yang masukin langsung keluar duit. Nanti Bapak habis semuanya. Lanjut. Ya, dikendalikan. Hanya Bapak sekalian, ini sebetulnya sering disampaikan Pak Haji, kalau privat khusus itu baru, tapi ini karena umum, kita nyampaikannya juga secara umum. Secara umum. Nanti ya. paksain, privat khusus. Jadi kita cuma ngomongnya berdua aja. Ya, jadi Ini kalau anggap aja umum dulu. ya, nggak apa-apa. kalau secara umum itu kenapa usaha kita yang sudah pernah jalan runtuh pelan-pelan itu biasanya secara umum kita tidak, karena Pak Haji tidak fokus satu-satu ya. Biasa secara umum kalau diikuti di YouTube yang Bapak Ibu lihat itu rata-rata karena mereka pernah punya sesuatu di dalam badannya. Kayak tadi tuh yang Bapak tadi sebelum yang terakhir, dia punya anti peluru, anti kebal. Ya akhirnya hidupnya standar. Sekedar aja punya motor cicilan. Punya mobil cicilan. Ini yang repot nih. Punya istri cicilan. Artinya apa sih kalau istri cicilan? Istri punya, yang utangnya istri, yang nyicil suami, itu namanya istri cicilan. Yang utang siapa? Istri. Yang nyicil. Yang nyicil suami, itu namanya istri cicilan. Seperti kasus saya juga gitu Pak. Makanya. Karena saya juga Mana mic-nya? Karena kejadian kemarin itu ada lagi kasus kejadiannya, istri saya diamani sebagai untuk pegang keuangan anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6. Istri saya guru. Jadi terkelisutlah 15 juta. Nah, di situ saya pusing. Sementara saya belum kerja, ada pula tanggung jawab harus mencicil utang anak ini istri saya gitu. Itu yang saya jadi. Tapi nanti kan Bapak saya ajarin ilmunya. Kaya raya tajir melintir. Syaratnya apa? Bapak dan Ibu nggak boleh punya sifat yang 18. Nah, dari yang 18 yang mana dominan? Misalkan ada 5. Nah, 5-nya nggak boleh ada. Kok nggak boleh ada Pak Haji? Nggak boleh. 1 aja nggak boleh. Misalkan apa? Jengkel. Nah, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena di dalam tubuh ada segumpal daging. Kalau segumpal itu jelek, maka jelek semuanya. Coba terangin hadis Nabi. Jadi ada pengingatan dari Rasulullah SAW dalam hadisnya, diawali dengan kata-kata ingat. Ini berarti penting sekali. Ingat bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila dia bagus, maka bagus seluruhnya, seluruh jasad itu. Tetapi apabila dia rusak, busuk, maka rusak seluruh jasad. Apa itu? Kata Nabi, dia adalah hati. Maka mendasar sekali yang disampaikan Pak Haji, sifat busuk istilahnya itu memang harus dihindari dari dalam batin kita, dalam hati kita. Sesuai dengan hadis Nabi tadi, harus dijaga hati. Kalau hati kita satu aja itu, sifat yang ada itu, semua itu ikut. Berarti energi yang ada di dalam tubuh kita ini memancarkan energi negatif. Maka yang datang ya penipu, yang datang hipnotis,
yang datang salah investasi, yang datang orang pinter sehingga minteri Bapak Ibu sekalian, dikasih air minum untuk meyakinkan kita minum walaupun tidak tahu airnya air apa itu tadi, melekat di dalam diri kita, auranya negatif. Tetapi kalau kita hilang dari itu semua, yang terpancar adalah aura positif, taman hati yang kita bikin. Maka yang datang orang-orang yang positif, orang-orang yang datang menitipkan modal, orang yang bawa uang ngasih ke kita, orang yang datang ngasih ilmu ke kita, orang datang ngasih pengalamannya ke kita, orang datang ngasih nasihat kepada kita, sehingga positif semuanya. Karena di Al-Quran juga, ini tadi hadisnya, Al-Qurannya kata Allah beruntung. Kalau kita mau beruntung kan, kalau mau beruntung maka bersihkan hati dari sifat-sifat itu. Apa bunyinya? Qad aflaha man zakkaha. Beruntung, laba, bati, untung siapa? Orang yang membersihkan jiwanya. Sebaliknya, Anda akan bangkrut, rugi, usaha apapun, kegiatan apapun, kalau Anda mengotori hati, mengotori jiwa. Wa qad khaba man dassaha. Di surat apa? As-Sams. Karena memang ada itu, kata Allah memang ada sifat itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada di dalam jiwa kita ini menerima, ada bersemayam sifat yang jahat dan sifat yang baik. Beruntung, kalau kita mau beruntung, bersihkan itu. Jadi ilmu Pak Haji yang disampaikan kepada kita, rezeki yang ngejar kita itu, kita bersihkan hati, tanam taman hati yang baik, seperti halnya Bapak Ibu menanam bunga di taman bunga, di depan rumah, di samping rumah, bunga-bunga yang indah, semerbak, mewangi, sehingga kupu-kupunya datang. Kalau kita menikmati kupu-kupu tidak harus dikejar. Kalau dikejar capek, butuh waktu lama, kepegang kupu-kupunya juga rusak. Tapi kalau kita bikin taman, kupu datang. Kita bikin taman hati, energi positif yang ada, maka aura positif ada di kita, rezeki yang mengejar kita. Suami auranya positif, istri positif, anak-anak positif, sehingga lingkungan keluarga positif, datang semuanya. Berduyun-duyun energinya. Rezeki datang sendiri. Apa saja, tidak tahu. Allah atur semuanya. Begitu kira-kira. Ada pertanyaan nggak? Saya mau nanya sedikit, boleh nggak Pak? Mana mic-nya? Assalamualaikum Pak Haji. Saya sebenarnya punya hajat. Anak saya kan usia udah 34. Udah 2 kali lamaran gagal. Kalau ibu punya sifat 18, otomatis apa yang ibu inginin langsung Allah kabulin. Kalau bisa tahun ini dan bulan ini. Amin. Jadi ibu nggak usah neko-neko. Kenapa ya anak saya jodohnya jauh? Jangan. Praktekin dulu itu yang sifat 18, jangan ada. Nanti tertata sendiri sama Allah, betul? Biar Allah yang nata. Biar aja Allah yang nata. Jangan kita yang nata. Iya. Bisa? Iya, insya Allah bisa. Hilangi dulu sifat 18. Iya, pasti bisa. Yuk, yang lain. Kalau saya Pak Haji,
kan anak saya sudah hampir mau menikah Ya. dan mau minta DP dulu. Sama, sifat 18 saya nggak ada, paksain secepat mungkin. Kalau bisa minggu ini paling telat, paling lama bulan ini harus cair 1 miliar, itu aja. Iya. Jangan cair 10 miliar kebanyakan, 1 M aja. Iya, Pak Kalau Haji. 10 miliar buat kita-kita. Terus ini Pak Haji, kalau yang privat 10 juta itu harus sendirian apa? Sendiri. Kalau sama anak boleh nggak? Boleh. 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 Oh ya udah. Boleh. Ya, terima kasih Pak Haji. Monggo. Yuk, Bapak. Izin Pak Haji, mau bertanya. Gimana caranya supaya barang dagangan sapi kita itu lebih laris Pak Haji? Sifat 18 nggak boleh ada, nanti pembelinya datang sendiri. Saya duduk manis, pembeli udah pada datang dari kemarin tuh beli sapi. Saya nggak buka lapak di pinggir jalan, saya di sini aja. Udah pada datang. Dan enaknya nih bos, yang beli sapi nggak nawar, nggak milih, sapinya nggak dibawa pulang. Jadi dipotong di sini besok Idul Kurban. Pak Haji ini sapinya berapa yang 1 ton? 150 juta. Saya beli 3, yang 2 dibawa ke saya.